saya tidak undang kalau hanya menyelesaikan masalah NTT. Tapi kami undang mampu berkontribusi pada negara. Itu kami undang hari ini. Kami yang mengundang. Yang lain ada NTB, ada mendaftar. Tapi khusus NTT, saya melihat ada cahaya yang baik. Rabu 5 Februari 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima audiensi PJ Gubernur, Muspida, dan Kepala Daerah terpilih seprovinsi Nusa Tenggara Timur di ruang Polai Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Dalam pertemuan yang dihadiri unsur Forkopimda, Gubernur, Bupati, serta pejabat terkait, Mentan menargetkan pengurangan kemiskinan di NTT dari 20% menjadi di bawah 10%, bila perlu maksimal 5% dalam 5 tahun ke depan. Kita kolaborasi, kita tahu di sana adalah sektor pertanian. Potensinya besar dan lahannya besar, pertaniannya besar. Kita tahu di sana adalah agraris, di mana 85% adalah sektor pertanian, peternakan, perikanan. Kalau ini kita garap dengan baik, kemiskinan ini bisa selesai. Kalau ini selesai, artinya apa? Menekan kemiskinan tingkat nasional, menekan pengangguran tingkat nasional. PDB bisa melompat, kita hitung-hitung tadi lompatannya bisa 2 atau 3 kali lipat pendapatannya. Tapi kita sekali lagi kita kolaborasi. Tanpa kolaborasi, saya yakin untuk membuat lompatan secara eksponensial itu tidak mudah. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Enrico Noto Susanto menyampaikan komitmen daerahnya dalam mendukung swasembada pangan nasional. Dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian, Gubernur terpilih serta para bupati dan wali kota, Enrico menegaskan kesiapan NTT berkontribusi dalam swasembada beras, jagung, daging, dan garam. Jadi Pak Menteri Pertanian ingin untuk padi sawah kita selesaikan yang 188.000, tetapi masih ada potensi untuk mencetak lahan sawah baru ya, tapi itu next tahun berikutnya dan tahun berikutnya, sehingga potensi lahan basah yang luasnya sekitar hampir 400.000 itu dapat kita maksimalkan di sana. Untuk lahan kering itu kita sebenarnya punya sekitar 3,8 juta, tapi saya usulkan sekitar 1,8 juta saja. Ya, kalau itu juga bisa dikerjakan, ini jagung dan sebagainya dapat kita selesaikan. Tadi Pak Menteri sudah memberikan arahan bahwa pabrik pakan bisa saja dibangun satu di NTT. Kalau itu ada pabrik pakan berarti off-takernya ada. Kemudian untuk daging, kami sudah menghitung kita bisa menutup 60% defisit daging nasional kita support dari Nusa Tenggara Timur dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada di Sumba maupun yang ada di Pulau Rote maupun di Timur. Ya, kalau garam kita bisa support 2 juta ton dari kebutuhan 5 juta ton nasional. Saya kira itu. Gubernur terpilih Nusa Tenggara Timur Immanuel Malkiades Lakalena menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan sektor pertanian sebagai upaya menekan angka kemiskinan di NTT yang saat ini mencapai 19,48%. Riko, Pak PJ Gubernur dan juga Pak Menteri bahwa seluruh potensi yang ada di NTT dan juga dukungan dari pemerintah pusat dan juga sektor swasta, off-taker yang mau masuk NTT ini, kita akan pastikan bahwa kita akan kolaborasi bersama agar masyarakat NTT yang kita fokus ke orang-orang miskin ini yang 19,4% ini sesuai arahan tadi bisa kita tekan dengan menggunakan pertanian ini membuat mereka juga bisa meningkat kesejahteraan. Nanti kita petain dan kita akan nanti masuk di tempat-tempat area-area yang masyarakat miskinnya banyak di NTT. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Fatih Albana, Lubis Fardan, tim TV Tani mengabarkan.